Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Kakak kali ini akan mengajak adik-adik untuk memulai ibadah kita. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Biarlah adik-adik dapat merenungkannya Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Saja kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik di rumah, mohon sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, dan kakak berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai sekarang. Kami mau menikmati firman-Mu, kuduskan hati dan pikiran kami, urapi kami supaya kami duduk diam, menikmati firman-Mu dengan sungguh-sungguh agar kami mengerti dan memuliakan Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kakak ambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan.
Kakak akan membacakannya. Pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, maka dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan yang berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kita mau belajar dari bagaimana Yohanes Pembaptis dilahirkan. Jadi pada zaman Herodes ada seorang raja Yudea yang dikenal sebagai seorang imam, namanya Zakaria. Zakaria ini berasal dari keturunan Harun dan istrinya bernama Elisabet. Nah, Bapak Zakaria dan istrinya ini, kedua orang ini terkenal hidup benar menurut perintah Tuhan, dan ketetapannya Alkitab mencatat bahwa tidak bercacat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai anak. Kenapa? Karena Ibu Elisabet mandul, dan Bapak Zakaria pun sama Ibu Elisabet sudah lanjut usia. Nah, pada suatu kali tibalah waktu atau gilirannya untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya mereka melakukan undi siapa yang bakal masuk untuk membakar ukupan di dalam bait suci. Ternyata pada waktu diundi, Bapak Zakaria yang mendapat undian itu untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Nah, sementara seluruh umat yang berkumpul di luar dan sembahyang, ini saat atau waktu untuk pembakaran ukupan, tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan yang berdiri di sebelah kanan mezbah ukupan itu. Nah, terus pada waktu si Zakaria melihat malaikat itu, Pak Zakaria menjadi takut
dan terkejut. Gimana sih kalau orang takut, terkejut terus takut? Tapi malaikat itu berkata kepada Zakaria bahwa jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamainya Yohanes. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa malaikat itu berpesan bahwa engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang juga akan bersukacita atas kelahiran Yohanes, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan anak itu tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Wow, adik-adik, luar biasa rencana Tuhan ya. Jadi pada waktu malaikat berpesan begitu, selanjutnya malaikat masih terus berpesan bahwa Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak untuk berbalik kepada anaknya, hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata malaikat, Zakaria sepertinya meragukan pesan Tuhan melalui malaikat itu kepada dirinya. Akhirnya Zakaria menjawab bahwa bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Terus malaikat itu bilang, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang aku nyatakan kebenarannya. Akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak Zakaria sama Bapak Elisabet ini dikenal orang yang hidupnya sangat berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena berdua terkenal orang yang patuh akan perintah Tuhan, dan imannya kepada Tuhan Yesus terkenal di daerahnya bahwa mereka tidak bercacat di dalam melakukan segala perintah Tuhan. Namun karena kemurahan hati atau iman mereka yang teguh kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya dan mengirimkan malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan bahwa walaupun berdua sudah lanjut umur dan Ibu Elisabet itu mandul, tapi Tuhan yang mempunyai hidup berkuasa membasuh atau menyuburkan kandungan Ibu Elisabet, sehingga malaikat berpesan bahwa Ibu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Bapak Zakaria sama Ibu Elisabet harus menamakan anak itu Yohanes. Dan anak itu dikatakan firman Tuhan bahwa Yohanes itu penuh diurapi Tuhan sejak dalam rahim ibu, penuh dengan Roh Kudus, dan Tuhan akan memakai dia dengan kuasa Elia. Bahkan dia akan diurapi Tuhan untuk membawa bapak-bapak untuk berbalik kepada anak-anaknya, mungkin orang-orang yang durhaka, untuk berbalik kepada orang-orang yang benar. Nah, itulah janji Tuhan yang digenapi untuk Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Pada waktu malaikat menyampaikan pesan itu, Bapak Zakaria meragukan pesan Tuhan yang akan nyata dan terjadi menurut waktu Tuhan atau rencana Tuhan, sehingga Tuhan membuat dia bisu. Tetapi pada waktu dia sudah selesai melakukan tugas imamatnya dan kembali ke rumah, dikatakan di ayat berikutnya, ayat 21, kakak akan bacakan. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran
bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, nah pada waktu dia keluar, dilihat orang-orang yang berada di bait suci itu bahwa dia sangat lama dalam bait suci, dan pada waktu dia keluar dia tidak bisa berkomunikasi dengan umat yang ada di bait suci itu, tapi dia memberikan isyarat dengan gerakan. Tapi umat Tuhan yang ada di situ, mereka mengerti bahwa ada penglihatan yang sudah dilihat dilihat Zakaria di dalam bait suci. Nah, ayat 23 dikatakan bahwa ketika Bapak Zakaria selesai jangka waktu tugas jabatannya, terus dia kembali ke rumah, terus tidak lama kemudian dikatakan bahwa Ibu Elizabeth, istrinya itu mengandung, dan selama 5 bulan dikatakan tidak menampakkan diri. Akhirnya di ayat yang ke-25 dikatakan doa Bapak Zakaria bahwa inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi Bapak Zakaria melihat janji Tuhan digenapi dan perbuatan Allah atau rencana Allah digenapi dalam hidup Bapak Zakaria dan istrinya. Benar-benar Tuhan memberikan anak dalam kandungan istrinya, dan Bapak Zakaria mensyukuri itu, dan dikatakan bahwa ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi mungkin selama masa tua mereka dan belum mendapatkan anak, yaitu si Yohanes Pembaptis, ya namanya di masyarakat mungkin Bapak Zakaria dikucilkan, dipermalukan orang, keluarga atau tetangga, tetapi pikiran Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia. Oke adik-adik yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan, apakah adik-adik percaya firman Tuhan atau kalian masih meragukannya seperti Bapak Zakaria? Kalian harus percaya sungguh-sungguh bahwa firman itu iya dan amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia di dalam janji-janjinya. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga akan menggenapi janjinya sesuai iman dan keyakinan adik-adik kepada Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan mengajak kita jangan meragukan kuasa Tuhan, atau jangan ragu percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak pernah berbohong atau tidak pernah pasti. Firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu pasti adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar. Dalam keterbatasan kami mohon Roh Kudus, Roh kehidupan dan kebenaran itu yang akan menyempurnakan firman-Mu di hati kami. Kami mau belajar dari Bapak Zakaria bahwa firman Tuhan itu datang secara langsung, tetapi dia masih meragukan atau mempertanyakan pesan firman Tuhan itu kepada dirinya dan istrinya. Karena itu Tuhan, kami tidak mau bertanya-tanya apa maksud pesan firman itu kepada kami, tapi kami mau taat dan yakin dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami pasti terjadi pada waktunya. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami yang masih kecil ini, cita-cita kami, masa depan kami, iman kami kepada Tuhan Yesus, rencana-rencana kami biarlah jadi di dalam nama Yesus. Tuhan, pakai hidup kami yang masih kecil ini untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu seperti Yohanes Pembaptis. Kami percaya kalau Yohanes dilahirkan dengan urapan dan janji Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang sama, kuasa yang sama akan digenapi dalam hidup kami, menjadikan kami anak-anak yang akan menjadi kepanjangan pekerjaan-Mu di muka bumi ini, dan Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk papa dan mama kami masing-masing di rumah. Kami tidak tahu apa masalah pergumulan mereka. Tuhan beri mereka sehat dan panjang umur, berhasil dalam setiap tugas mereka. Biarlah hati mereka takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap masalah mereka.
Kami berdoa menyerahkan setiap kebutuhan dan masa depan kami. Allah memberkati. Kami mendoakan jemaat GBI Hau yang Tuhan titipkan di GBI Hau. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati. Yang bermasalah, Tuhan Engkau sendiri menolong, membawa mereka mencari Engkau untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu dan memuliakan Bapa di surga. Kami berdoa untuk Pak Gembala dan tim penggembalaan di GBI Hau. Urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu, biarlah mereka sehat dan panjang umur, sukses dan berhasil dalam pelayanan mereka, dan bisa membawa umat-Mu atau jemaat di GBI Hau untuk bertumbuh lebih teguh iman di dalam Engkau, dan Allah dipermuliakan. Berkati setiap usaha mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang melayani kami dan secara online. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati. Kami berdoa melepaskan salam atas bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tangan Tuhan yang maha kasih dan maha pengampun mengasihi dan memberkati bangsa kami, bahkan melawat bangsa kami pulih dari virus corona, sehingga segala akses kehidupan, usaha kecil sampai besar bisa kembali dilakukan dengan baik dan berjalan normal, dan Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Pulihkan Tuhan secara ekonomi, secara moral, dan segala krisis kejahatan yang ada pun Tuhan pulihkan, sehingga bangsa kami rukun, aman, adil, sejahtera dalam Tuhan, dan Allah dipermuliakan. Ini doa kami hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.